Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Robiah Astuti, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sanro Febri Prabekti dengan nomor induk mahasiswa 20224040559 PGSD kelas 4B. Adapun rekan anggota saya yaitu yang pertama ada Faisal Nurul Irmi dengan NPM 099, Dinda Sitaningrum dengan NPM 078, Meli Apriliani dengan NPM 051, Adina Liza Septiana dengan NPM 075, dan Dila Amelia Syari dengan NPM 149. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pada diskusi kuis penelitian kuantitatif kelompok I dengan materi implementasi kurikulum ke-13 terhadap hasil belajar siswa pelajaran matematika. Yang pertama ada pendahuluan, dan pada latar belakang yaitu mencakup masih banyak siswa menganggap bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang menakutkan dan susah untuk dipahami. Kebanyakan siswa langsung menyerah jika menghadapi soal-soal matematika yang dianggap sulit dan tidak bisa. Padahal dari soal-soal yang sulit itu mereka akan bisa tahu dan mengerti. Kurangnya keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, pembelajaran yang cenderung berpusat pada guru dan sistem klasikal disinyalir menjadi penyebab dari rendahnya respons siswa terhadap pelajaran matematika. Pengajaran hendaknya memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan aktivitas berupa pekerjaan yang harus diselesaikan atau masalah-masalah yang harus dipecahkan dengan dasar kemampuan siswa sendiri. Agar siswa itu dapat melakukan aktivitas tersebut, maka hendaknya mereka diberi tugas individu atau kelompok. Namun, nyatanya di dalam pembelajaran matematika, dominasi guru masih tinggi. Guru kurang memperhatikan kemampuan siswa dalam memecah masalah matematika. Padahal, semua pokok bahasan dalam matematika selalu memuat soal yang harus diselesaikan. Sebagai guru, kita harus berusaha mencari ide agar potensi siswa dapat maksimal. Matematika juga terkesan tidak menarik, dapat juga dimungkinkan adanya penggunaan strategi pembelajaran yang tidak tepat, sehingga seorang guru harus mampu menggunakan berbagai macam strategi agar siswa dapat paham dan tidak terkesan monoton, maka menyebabkan siswa tersebut kurang berminat dalam matematika. Motivasi mempunyai peran penting dalam kegiatan belajar. Menurut Gigni dan Reniller, Damayati, dan Mujiono 2006 halaman 42, motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Jadi rendahnya motivasi membuat siswa malas belajar, bahkan acuh terhadap pelajaran matematika. Sehingga tidak heran selama ini prestasi belajar matematika siswa masih rendah dan di bawah rata-rata. Berkaitan dengan masalah-masalah di atas, permasalahan penelitian yang kami temukan dalam pembelajaran matematika di SD 1 Yogyakarta Selatan setelah melakukan observasi, antara lain yang pertama itu suasana yang kurang kondusif terhadap kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, guru masih dominan dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit dan menakutkan. Yang keempat, siswa dalam mengikuti pelajaran masih kurang, seperti para siswa tidak berani menyampaikan pertanyaan, walaupun guru berulang kali meminta agar siswa bertanya jika ada hal yang belum paham. Hanya sebagian kecil siswa mau maju ke depan untuk mengerjakan soal, dan siswa tidak segera mengerjakan latihan soal di kelas karena mereka asik mengobrol dengan siswa lainnya. Faktor lain yang menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran matematika di kelas 6 SD Negeri 1 Yogyakarta Selatan adalah proses pembelajaran yang cenderung satu arah dan kurang bervariasi, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajarannya. Nah, hal ini berpengaruh pada siswa jadi malas belajar. Belajar matematika sebenarnya suatu hal yang menyenangkan dan mengasyikkan. Tapi hal itu ada kalanya akan berbalik menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan membosankan jika ternyata yang menjadi tujuan belajar matematika tidak dapat tercapai.
Apalagi jika mata pelajaran matematika itu sudah menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi siswa. Nah, hal ini akan mengakibatkan menurunnya prestasi belajar matematika. Nah, untuk itulah perlu adanya penanganan antara lain dengan peningkatan motivasi belajar matematika. Di samping ditentukannya oleh pembelajaran, keberhasilan proses belajar mengajar juga ditentukan oleh motivasi belajar siswa. Guru matematika diharapkan dapat memberikan dorongan belajar pada siswa sehingga siswa merasa tertarik dan mudah memahami materi yang akan diberikan. Dengan memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi ke kelompok lain, maka dapat menciptakan suasana pembelajaran yang tidak membosankan siswa dan mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan waktu yang tersedia. Melalui strategi pembelajaran to stay, diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa di samping peran serta guru sehingga fasilitator dan motivator sangat mendukung keberhasilan siswa. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini diperlukan strategi yang holistik dan berkelanjutan yang melibatkan peran aktif dari semua pemangku kepentingan, mulai dari guru, siswa, hingga orang tua dalam memahami, menerapkan, dan mengevaluasi implementasi ke-13 dengan memperhatikan hasil belajar siswa di mata pelajaran matematika. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang kami lakukan saat penelitian, yaitu yang pertama, ada metode yang kami gunakan yaitu metode kuantitatif. Yang kedua, ada hasil belajar siswa dibatasi dari proses belajar berpikir kritis, aktif menggunakan otak untuk mengemukakan gagasan sehingga memiliki keterampilan berbicara yang baik. Yang ketiga, ada kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya belajar dan pentingnya nilai. Kemudian rumusan masalah yang ada pada penelitian kita yaitu berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan adalah apakah terdapat perbedaan antara implementasi kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka terhadap hasil belajar siswa pelajar matematika.